Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini. Dan firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan juga ayat 13 sampai 17. Roma 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sampai jadi demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik tema bagi kita hari ini, dibenarkan karena iman. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika berbicara tentang iman, satu tokoh Alkitab yang paling sering disebutkan adalah Abraham. Dan termasuk perikop yang saya bacakan tadi, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dari perikop ini kita percaya bahwa iman Abraham itu adalah respon dari panggilan Allah kepadanya. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian, kita tahu panggilan Abraham itu adalah panggilan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, menuju ke suatu negeri yang belum dia tahu kemana, yang entah berada di mana. Titik tolaknya jelas, tetapi tujuannya belum jelas. Abraham diutus untuk pergi dari situasi yang familiar bagi dia, yang aman dan nyaman, menuju ke sebuah perjalanan yang penuh misteri. Sekali lagi, tempat yang belum dia ketahui sama sekali. Ketika Tuhan memanggil Abraham, kepada Abraham juga belum jelas di mana tanah yang akan dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan itu, dia belum menerima janji itu, menerima tanah itu. Tapi dia pergi dengan menuruti perintah Tuhan, menuruti apa kata Tuhan. Itulah iman. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan iman itulah yang menuntun Abraham untuk menjalani hidup dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dalam kitab Roma tadi, Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman Abraham merupakan bekal baginya untuk menjalani hidupnya. Dia menjalani hidupnya dengan percaya kepada Tuhan.
Pertanyaannya sekarang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah dengan beriman hidup Abraham mulus atau baik-baik saja? Kalau kita perhatikan dalam kisah Abraham, kehidupannya tidak begitu mulus dan baik-baik saja. Abraham juga mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umum. Apa yang kita alami. Dia mengalami derita, dia mengalami pergumulan dan banyak hal lain. Ada kalanya ia gagal, namun ia kembali bangkit untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dia mengalami semua proses kehidupan itu. Dan karena ketaatannya, karena ia taat, Abraham menjadi teladan buat kita untuk percaya. Itu yang dikatakan dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17 dalam firman Tuhan. Dalam terjemahan baru, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, kata firman Tuhan. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Karena kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kita mendapat jalan selamat. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam kesaksiannya. Kalau kita perhatikan bagaimana ajaran Rasul Paulus tentang iman itu, tentang anugerah itu, Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman. Yang dalam kata lain dikatakan sola fide. Hanya karena iman. Ini menarik saudaraku. Yang menjadi pertanyaan kembali, apa memang cukup manusia diselamatkan hanya karena iman? Apa memang cukup manusia itu diselamatkan hanya oleh imannya? Bukankah rata-rata orang menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh iman plus perbuatannya? Kelihatannya menurut pandangan ini, saudaraku, bahwa untuk masuk surga itu mudah. Asal percaya, ya bisa. Asal percaya, bisa selamat. Dan memang banyak orang percaya berlaku demikian. Asal dibaptis, cukuplah. Pasti selamat. Asal percaya kepada Yesus, ya selamat tanpa perbuatan. Itu pemahaman banyak orang. Kan katanya kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Yang penting kita selamat. Itukah maksudnya saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Sebenarnya bila kita perhatikan bahwa Paulus bukan sama sekali meniadakan perbuatan. Bukan. Karena sebenarnya surat Paulus kepada jemaat Roma hendak melawan ideologisasi agama Yahudi. Apa itu? Ideologi terjadi ketika keamanan diri manusia diandalkan pada manusia, bukan pada Tuhan. Paulus mengkritik kalangan Kristen Yahudi yang menjamin hidupnya pada perbuatan dan pentaatan kepada hukum Taurat. Ada legalisme Yahudiah, bukan pada iman yang terungkap dalam cinta kasih Tuhan. Orang Kristen Yahudi berpendapat bahwa Kristus memang sudah wafat dan bangkit, tetapi kita juga harus taat pada hukum Taurat agar kita selamat. Paulus menegaskan bahwa hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan, bukan penaatan kepada hukum Taurat. Itu yang dikatakan Paulus. Paulus lebih pada refleksi teologis apologetis daripada pertentangan iman dan perbuatan yang baik. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, apa maksudnya? Kata kebenaran dalam pembenaran berasal dari kata dikaiosune. Ini menyatakan seseorang itu sebagai yang benar. Seseorang sebagai yang benar. Kata ini dalam penulisan Paulus dipakai dalam pengertian forensik atau legal, yaitu sebagai tindakan menyatakan seseorang berdosa sebagai seorang yang benar. Seseorang berdosa sebagai seorang yang benar. Tetapi bukan berarti menjadikan benar, melainkan menyatakan sebagai benar. Dengan kata lain, Paulus memaksudkan pemberlakuan secara legal pembenaran Kristus kepada orang berdosa
yang percaya kepada Kristus, maka dia akan dibenarkan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 6, Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Artinya, iman kepada Allah itu diperhitungkan oleh Allah kepada Abraham sebagai kebenaran, yang berarti oleh iman Abraham ia dibenarkan. Karena imannya ia dibenarkan. Jadi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 2-4 dikatakan bahwa kita dibenarkan karena percaya kepada Kristus yang mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Dengan kata lain, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu hanya karena pekerjaan Tuhan 100%. Pekerjaan Tuhan 100% dan usaha manusia 0%. Iman itu dibenarkan Allah dan pemberian Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembenaran itu sendiri merupakan karya Allah yang esensial di dalam kehidupan orang percaya. Pembenaran artinya Allah menyatakan bahwa seorang yang berdosa menjadi orang yang benar. Kita berdosa, tetapi Tuhan menyatakan kita menjadi orang benar. Yang melakukan pembenaran ini dengan mengenakan kebenaran Yesus kepada orang yang berdosa tersebut. Hal ini, saudaraku, hanya terjadi karena apa? Karena iman kita yang percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Yakni, ketika kita umat yang berdosa, ketika si pendosa beriman kepada pengorbanan Yesus dan percaya kepada Yesus, lalu Allah membenarkan si pendosa itu, membenarkan kita yang berdosa. Ketika seseorang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah itu, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa hidupnya harus difokuskan kepada Allah. Harus difokuskan kepada Allah yang menjadi pemilik kehidupan kita. Dengan demikian, bukan lagi berfokus kepada keberadaan sebagai manusia, melainkan kepada Allah yang telah mengerjakan pekerjaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudaraku, baik hidup maupun kebenaran diarahkan untuk melayani. Sekali lagi, diarahkan untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan kita itu datang sebagai karunia Allah. Tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman kita, melalui iman percaya kita. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta. Sekali lagi, satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Karena itu, tidak berlebihan bila William Barclay mengatakan bahwa kitab Roma adalah intisari daripada Injil. Dan Martin Luther bertobat juga karena bagian daripada firman yang tertulis dalam kitab Roma ini. Melalui bagian ini, Martin Luther menyadari bahwa keselamatan itu bukan karena usaha sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Sehingga dalam semboyan gereja yang diajarkan oleh Martin Luther, ia menyatakan sola fide, hanya karena anugerah, hanya karena iman, sola gratia hanya karena anugerah, sola scriptura hanya karena ajaran Alkitab yang benar. Dan yang menjadi topik kita pada hari ini, sola fide, hanya karena iman. Iman bukan hanya pengakuan, tetapi juga tindakan yang muncul dari hati orang yang percaya itu. Iman punya arti yang dalam. Selain kesetiaan, ketaatan dan keteguhan, percaya, keyakinan, harapan yang teguh, sikap menerima secara mutlak, dan percaya tanpa syarat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham dalam melakukan apa kata Tuhan dalam kehidupannya. Arti kata membenarkan, Allah itu memperlakukan orang yang berdosa seolah-olah orang itu tidak pernah berbuat dosa. Sekali lagi, apakah Abraham tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Tetapi ia dibenarkan oleh Allah. Dan itu menjadi suatu kebenaran bagi Abraham, dan dia tetap percaya kepada apa kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu
Apakah perbuatan kita tidak punya arti sama sekali dalam rangka usaha mencapai keselamatan sebagai umat yang percaya? Tidak sama sekali. Dan bukan itu maksudnya dalam perikop ini, saudaraku. Perbuatan baik memang perlu, tetapi kita harus menyadari itu bukan dalam rangka meraih keselamatan. Perbuatan baik perlu, tetapi bukan meraih keselamatan, dalam rangka meraih keselamatan. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia berdosa. Bila manusia merasa mampu mencapai keselamatan dengan perbuatan baiknya, karena perbuatan amal baiknya, itu kesombongan namanya, saudaraku. Perbuatan baik itu memang perlu, tetapi harus dipahami dalam rangka perwujudan iman yang benar. Perwujudan iman yang benar, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang berbuah. Bukankah Allah berkata dalam Efesus 2 ayat 8-10, dalam Efesus 2 ayat 8-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, apabila dikatakan bahwa kita dibenarkan melalui iman, itu artinya bahwa kita dinyatakan benar di mata Allah melalui iman percaya kita. Namun jika iman itu benar, tentu akan menghasilkan perbuatan yang sesuai untuk mendapatkan keselamatan. Apabila Paulus tadi mengatakan orang dibenarkan karena iman, maksudnya ialah iman yang sudah dibentuk dan dihidupi oleh kasih Allah. Ketika seseorang dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa hidupnya berfokus kepada Allah dan menjadi milik Allah seutuhnya, milik Allah sepenuhnya. Dengan demikian, saudaraku, bukan lagi berfokus kepada keberadaannya sebagai manusia, tetapi pekerjaan dan tindakannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupannya. Maka hal yang utama yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, tetap percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tetap mengandalkan iman kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah pemilik kehidupan kita. Maka jangan pernah meninggalkan dan tidak taat kepada Dia yang kita percayai, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.